What's up you guys, it's David here. Kembali lagi di video gua. Kali ini gue mau ngebahas 3 ciri-ciri lu itu low value man. Oke, sebelum gue kasih tahu ciri-cirinya apa aja, ada baiknya gue jelasin apa pengertian low value man. Nah, jadi low value man ini pengertiannya adalah orang yang punya value hidup yang rendah. Nah, gue nggak bicara soal berapa banyak uang yang dia punya, seberapa mewah rumah yang dia tempati, ataupun seberapa bagus mobil yang dia bawa, bukan. Tapi value di sini lebih kepada mindset dan kebiasaan hidup dia. Nah, orang yang punya low value biasanya kehidupan mereka tuh selalu menggunakan kacamata yang negatif. Entah mereka itu mungkin terlalu needy, atau mungkin terlalu pesimis, atau bisa juga mungkin terlalu suka jealous, ataupun nggak pedean. Dan yang paling kritikal, biasanya low value man ini menggantungkan tujuan hidup dia hanya untuk mendapatkan hati wanita. Nah, sekarang kita bahas apa aja ciri-ciri low value man. Yang pertama, lu gak bisa adaptasi. Nah, gue inget banget nih, pas dulu gue pengen punya badan yang kurus, gue memutuskan untuk olahraga secara rutin. Tapi, di beberapa minggu pertama, misalkan gue rutin olahraga jam 5 sore, sehabis gue kerja, let's say. Nah, ketika suatu saat, misalkan malamnya ada acara keluarga atau apa, gua bakal lepas dari rutinitas itu dan gua balik lagi ke yang dulu, yaitu gua nggak olahraga. Nah, jadi misalkan nih, gua 2 minggu gua udah rutin olahraga, gua udah maju 2 langkah nih misalkan. Tapi karena suatu saat ada semacam gangguan atau distraction, gua berhenti dari rutinitas itu, maka kurang lebih gue tuh kayak mundur lagi 5 langkah. Nah, disinilah pentingnya kenapa kita tuh harus bisa adaptasi. Jadi misalkan ada hal yang bakal mengganggu atau mendistract kita dari rutinitas kita untuk mengejar tujuan itu, kita bisa adaptasi. Contohnya begitu, gue sadar bahwa gue tuh gampang ke-distract kalau ada acara pas begitu malamnya. Nah, gue langsung ambil keputusan, meskipun malamnya ada acara, pulang dari acara itu gue bakal tetap olahraga, nggak peduli seberapa malam. Nah, dengan begitu gue nggak akan terus jalan di tempat karena gue ke-distract sama gangguan-gangguan yang nggak bakal bisa gue duga. Nah, apapun gangguan yang bakal nge-distract gue secara tiba-tiba, gue niat untuk tetap bisa beradaptasi untuk stay di rutinitas yang positif itu. Nah, kalau lu nggak mau jadi low value man, lu harus bisa adaptasi di segala situasi untuk mencapai tujuan lu. Nah, yang kedua, lu punya teman-teman yang toksik. Nah, sepanjang hidup kita pasti bakal berteman dengan teman-teman yang nggak terlalu membawa dampak yang positif di hidup kita, ataupun circle yang toksik. Entah circle itu mengajarkan kita untuk merokok, ataupun untuk minum-minuman keras, gaming yang nggak tahu waktu, ataupun kayak menghabiskan waktu untuk gosip yang nggak penting. Nah, kalau kita terus stay di circle itu, maka lama-kelamaan kita bakal menyerap karakter-karakter buruk itu menjadi karakter diri kita sendiri. Nah, lingkungan kayak gini lah yang bakal bikin kita tuh nyaman sama mediocrity ataupun hal yang biasa-biasa aja. Gue masih ingat banget dulu pas gue SMK, gue punya circle teman yang mungkin nggak terlalu positif. Jadi tiap kali ketemu itu mereka pada ngerokok ataupun pada minum-minum. Tapi ya gue nggak ngerokok dan gue nggak minum. Nah, jadi karena waktu SMK itu kayaknya gue ngelihat bahwa ini udah nggak sehat, jadi gue ambil keputusan gue mau keluar dari circle itu. Dan kemarin pas Imlek kan gue pulang kampung nih, jadi secara nggak sengaja gue ketemu sama temen-temen gue yang dulu itu, yang circle yang itu. Dan lu tahu sekarang mereka ngapain? Kehidupan mereka tuh kurang lebih masih sama kayak dulu pas terakhir gue ketemu di SMK. Mereka masih sering nongkrong nggak jelas, ngerokok nggak jelas, minum nggak jelas, ngomong-ngomong hal yang nggak penting, ngabisin waktu buat gosip-gosip. Dan disitulah gue baru menyadari bahwa penting banget untuk kita bisa filter lingkungan pertemanan kita. Kalau gue tetap stay di lingkungan kayak gitu, bisa jadi gue bakal berada di posisi yang sama dengan mereka. Bukannya gue menyombongkan diri bahwa gue lebih baik dari mereka, mungkin gue nggak mau ngomong gitu, tapi gue lebih bersyukur gue bisa lepas dari circle itu dan gue bisa masuk ke dalam circle yang lebih positif, dan gue bisa punya karakter-karakter yang lumayan bagus. Dan juga gue tuh sering banget perhatiin bahwa lingkungan yang toksik itu mereka tuh bakal marah kepada dunia. Jadi kayak mereka tuh memandang bahwa dunia itu nggak adil sama mereka. Jadi kayak mereka tuh semacam sama-sama meratapi nasib mereka dan menyalahkan dunia. Karena mereka tuh nggak mau berbuat sesuatu untuk merubah keadaan yang sedang mereka hadapi sekarang. Mereka cuma prefer untuk menyalahkan dunia, sama-sama berkumpul untuk saling-saling mengadu nasib ataupun kayak mengadu kesedihan gitu. Dan ujung-ujungnya mereka pas pulang merasa lebih baik karena
masih punya temen yang sama-sama menyedihkan misalkan. Nah makanya gue setuju banget dengan quote bahwa masa depan kita itu ditentukan oleh rata-rata 5 teman terdekat kita. Yang ketiga, lu punya kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Nah kekhawatiran ataupun anxiety itu dimiliki oleh semua orang. Nah tapi bedanya, ada orang yang jadi korban anxiety mereka sendiri, nah tapi juga ada orang yang bisa mengontrol anxiety itu. Nah dulu tuh sebenarnya gue bukan orang yang terlalu pede untuk ngomong kayak gini ataupun ngomong di depan umum, karena gue tuh selalu kayak anxious ataupun kayak terlalu worry too much apa yang bakal orang lain omongin tentang gue. Nah waktu itu gue ngambil keputusan untuk melawan anxiety ini dengan cara gue ngobrol sama orang yang mungkin belum gue kenal. Nah karena waktu dulu gue belum bisa ngontrol anxiety ini, jadi begitu misalkan gue lagi ngajak ngobrol orang baru nih satu, dan misalkan respon dia kayak nggak terlalu welcome ataupun kayak semacam awkward ke gue langsung kayak merasa down gitu loh. Kayak gue langsung mikir, mungkin memang udah takdir gue untuk jadi orang yang penuh dengan anxiety gini gitu loh. Kayaknya memang gue orang yang awkward. Dan bahayanya gue nggak bakal mencoba hal itu lagi gitu loh, karena gue udah langsung kayak menyerah dan gue udah langsung bikin mindset gue tuh semacam kayak fix bahwa gue itu terakhir seperti ini. Nah disitulah bahayanya anxiety kalau kita nggak bisa mengontrol anxiety kita itu. Jadi kita tuh semacam udah menetapkan diri kita itu semacam nggak mampu ataupun semacam cacat ataupun kayak I cannot do this, that sort of stuff. Nah, lu tuh harus bisa kontrol anxiety lu. Nah, karena anxiety itu bukan cuma sesuatu yang kita rasain kayak di mind kita. Anxiety yang berlebihan itu tuh bahkan kita bisa rasain di tubuh kita. Hormon stres kita tuh mungkin bakal melonjak naik dan ujung-ujungnya berbahaya terhadap kesehatan tubuh kita. Dan balik lagi ke cerita gue yang tadi, bahwa ketika waktu itu gue mau mencoba untuk lebih percaya diri, ketemu orang-orang baru, gue akhirnya mendapat semacam pencerahan bahwa kalau kita anxious all the time, kalau kita terlalu khawatir sepanjang waktu, kayak misalkan kita mau ngomong apa, kita mikir terlalu panjang, kayak kita mikir terlalu serius, ujung-ujungnya kita tuh bakal jadi sucks all the time juga gitu loh. Nah, if you're anxious all the time, you're gonna suck all the time. Karena lu anxious dan lu terlalu sibuk dengan pikiran lu sendiri, lu jadi nggak bisa mengeluarkan karisma natural lu. Lu nggak bisa menjadi diri lu apa adanya yang bakal ngebuat diri lu ujung-ujungnya menjadi lebih awkward. Nah mungkin gue mau share 2 cara gimana supaya lu bisa mengurangi anxiety ini. Yang pertama, lu bisa meditasi. Jadi pagi-pagi sebelum lu memulai aktivitas lu duduk sebentar, lu duduk sejenak, lu meditasi, berdiam diri, rasakan nafas yang lu tarik, nafas yang lu keluarin, mungkin ya nggak usah lama, 5 menit sudah cukup. Tujuan meditasi ini sebenarnya selain untuk mengosongkan pikiran lu, meditasi itu bertujuan untuk bikin lu tuh aware terhadap apa yang sedang terjadi di dalam kepala lu. Pikiran-pikiran apa aja yang sedang terlintas di pikiran lu. Dengan lu sering meditasi, lu bisa menjadi lebih aware dan lu bisa lebih mengontrol anxiety yang kadang terlintas di pikiran lu. Nah yang kedua, take action. Mungkin lu udah bosan dengar gue ngomong kayak gini, karena bener banget ini yang udah gue rasain, bahwa action is the enemy of anxiety. Kalau lu udah take action, itu tuh bener-bener musuh dari rasa kekhawatiran lu. Yang bikin kita anxious itu kadang rasa takut untuk take action. Nah, tapi begitu lu udah set bahwa lu bakal take action meskipun lu sedang anxious, trust me, rasa anxiety lu bakal berkurang. Gue udah ngerasain dan gue udah buktiin. Setiap kali gue mau ngelakuin hal yang menurut gue harus gue lakuin, misalkan gue harus berbicara di depan umum, ataupun tiba-tiba gue harus memimpin suatu doa, ataupun apapun lah itu, gue langsung take action. Gue nggak mau pikir terlalu panjang, karena kalau gue pikir terlalu lama, terlalu panjang, ujung-ujungnya gue bakal lebih anxious dari yang sebelumnya. Tapi ketika gue langsung take action, gue nggak peduli sama apa yang orang pikirin, ataupun apa yang bakal gue bicarain, itu tuh lebih flow aja gitu loh. Jadi action is the enemy of anxiety. Oke, segitu aja video gue kali ini. Kalau bermanfaat, lu bisa share, comment, like, subscribe, dan mungkin kasih tahu ke teman-teman lu kalau mereka butuh. Dan ya, kita ketemu di video selanjutnya. And remember, let's be better together. See you guys.